Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dawis, kembali lagi dengan podcast Dago Wisata. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali lagi nih ya teman-teman semuanya, dengan Rina di sini ya akan menghadirkan kepada teman-teman semuanya untuk pemateri narasumber hari ini yang Masya Allah luar biasa ya. Beliau itu Masya Allah untuk kegiatannya sumber padat dan wah, visi misinya adalah untuk dakwah ya. Siapa lagi kalau bukan beliau adalah Pak Ustadz Agus Suryaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kalau auranya Pak Ustadz itu tenang gitu ya Pak Ustadz. Beda auranya gitu. Pak Ustadz gimana, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh menyapa dulu dengan sahabat Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dago Wisata dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin Pak Ustadz. Nah, ketemu lagi ya Pak Ustadz ya. Jangan, ini ya Pak Ustadz, jangan bosan sama ini ya Pak Ustadz. Insyaallah. Masya Allah ini ya, jadi beliau Pak Ustadz ini adalah suka mengisi kajian dengan karya juga ya Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, untuk siraman rohani untuk kita semua Pak Ustadz. Nah mungkin ini Pak Ustadz untuk kegiatannya Pak Ustadz, apa kegiatannya selain menjadi pembimbing Dago Wisata nih Pak Ustadz ya. Backgroundnya Pak Ustadz kan emang di sini suka dakwah sana sini ya Pak Ustadz ya. Belajar, mengajar. Oh, Masya Allah. Membimbing anak-anak di sekolah. Kalau malam ya anak-anak SD. Masya Allah. Kalau siang SMP. Kalau semester ganjil di kampus. Di kampus. Iya. Gitu aja Teh Rin, kegiatannya. Ya. Jadi amal soleh ya. Amin, amin, buat insyaallah. akhirat ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Di sekolah SD, SMP gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, betul, betul. Dari yayasan mana Pak Ustadz? Saya di Yayasan Babu Salam sama Insan Kolbu. Masya yang di Bale Endah ya. Iya tuh ya, ada Yayasan Insan Kolbu betul, ya. Betul, betul. Yang di Bale Endah ini satu grup dengan Dago Wisata ya Pak Ustadz ya. Betul. Dengan Dago Wisata. Nah, untuk mengajar di kampusnya sama juga di kampus di Universitas Bandung, di Poltekkes juga, khususnya agama Islamnya aja yang MKDU-nya. Emang basicnya kalau dosen guru beda ya. Untuk pembawaannya Masya Allah Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Semoga selalu istiqomah amin, ya Pak Ustadz. Amin, amin ya Rabbal alamin ya. Mungkin ini Pak Ustadz, ini kan kalau pada saat saya di sini Pak Ustadz itu sudah hadir terutama ya awal bergabung dengan Dago Wisata, apalagi ini Pak Ustadz sudah tergabung dengan Yayasan Insan Kolbu ya. Iya betul. Awalnya dengan Yayasan Insan Kolbu terlebih dahulu atau langsung dengan Dago Wisata? Ada keterikatan awalnya seperti apa Pak Ustadz? Dengan Dago Wisata dulu. Jadi 2012 saya dengan Travel Tangerang sudah nggak ada. 2013 dengan Travel Cimahi. Nah 2014, 14 April 2014 saya bergabung pertama kali dengan Dago Wisata. Masya Allah. April 2014 ya Pak Ustadz. Betul. Masya Allah, udah berapa sekarang? 11 tahun ya Pak Ustadz? Ya kurang lebih lah. 11 tahun, Masya Allah gitu ya. Jadi awalnya di bulan April 2014. Betul. Awal pertama membimbing itu untuk yang reguler itu langsung plus juga nih Pak Ustadz? Kebetulan saya dulu mengajukan ke Pak Haji Dodi, Pak Haji bagaimana kalau kita adakan umroh khotam Al-Quran. Waktu itu akhirnya buka program umroh khotam Al-Quran. Jadi kita khotam setelah di Mekah satu kali, di Madinah satu kali dengan jamaah. Jadi jamaah dibagikan per juz, satu kali duduk, satu kali khotam. Alhamdulillah ketika itu antusias pakai pesawat Plainas itu ya, 9 bis. Yang langsung direct ya bisa. Iya, langsung direct. 9 bis. Jadi udah bagi-bagi tugas buat saya dengan Ustadz Ayi, Ustadz Sukron waktu itu ya. Alhamdulillah. Itu programnya 9 hari juga Pak? 9 hari, betul. Iya. Itu gimana Pak Ustadz untuk itu kan pembagiannya satu juz itu dalam satu hari kepada kebetulan setiap kita duduk diagendakan. Jadi kan kalau biasanya taklim, kalau ini background untuk khotaman.
untuk khotaman. Sebelum Jumatan kita kumpulkan jamaah. Kebetulan saya bawa mazhab yang per juz itu, jadi gampang. Iya betul. Ada juga yang sepuh-sepuh, satu juz yang berdua. Saya pengen berdua, boleh, nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi udah ada pembagian tugas buat akhirat ya Ustaz ya. Jadi gitu. barang-barang pahalanya mengalir. Gitu. Masya Allah. Apalagi pada saat di Baitullah ya Ustaz. Nah, luar biasa. Itu makanya kita membaca Al-Quran di tempat yang apa namanya dilipat gandakan pahalanya luar biasa. Nah, di sanalah makanya kita dibuka program itu ketika itu. Oh, ketika itu. Masya Allah ya. Semoga bisa kembali ada program sana. Amin, ya, amin, ya. insya Allah. Jadi pahalanya mengalirnya bersama. Bersama-sama, insya Allah. Ya gitu Pak Ustadz ya. Oke, sampai 9 bis itu ya Pak Ustadz ya. Iya, waktu itu 9 awal bis. Pertama Betul, gitu kan betul. ya. Nah, sampai Masya Allah ini istiqomah sampai saat ini ya Pak Ustadz Iya, ya. alhamdulillah. Ya, sudah mengalami dengan membimbing yang backpacker juga sudah pernah ya Pak Ustadz ya yang dulu 9 bis, kemudian 2 bis dengan pakai Badawi, baru saya mencoba yang 1 bis kayak gitu. Oh, Masya Allah. Jam terbangnya sudah ini Pak Ustadz. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar, Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Nah selain itu Pak Ustadz ya, ini mungkin Pak Ustadz sudah punya jam terbang dari sebelum travel dagu wisata juga ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya. Nah di sini mungkin ada, apakah menjadi pembimbing ini Pak Ustadz ada apa istilahnya belajar akademis terlebih dahulu atau didasari dengan Bismillah. Saya di sini ridho ta'ala untuk berdakwah mengajak ke Baitullah dengan cara bismillah aja gitu Pak Ustadz. Awalnya seperti apa Pak Ustadz menjadi pembimbing awal ini gitu? Kalau awalnya itu adalah kebetulan banyak jamaah pengajian, awalnya dia pengen berangkat sama-sama. Nah, waktu itu kan saya belum ini ya. Nah, akhirnya ketika itu ya kita memberanikan tanya-tanya, selain membaca, kebetulan di KBIH juga saya suka lihat aja awalnya, oh gini cara ini kayak gitu ya, cara pakai kain ihram gini. Jadi saya mendengarkan. Jadi setiap manasik haji itu sebagian tilawah kan. Jadi saya sambil mendengarkan pakai almarhum dulu itu. Nah, jadi sana saya mempelajari. Nah, ketika 2012 saya bermodalkan bahasa, artinya banyak tanya-tanya lah. Banyak tanya-tanya. 2014, 2013, akhirnya ke sini juga ya, begitu. Jadi banyak bertanya. Nah, tentunya ya pengalaman ini diasah terus. Diasah terus, apalagi yang up to date-nya apa kayak gitu. Iya. Kunci utama rasa ingin tahunya. Nah, itu betul. Wajib ada ya Pak Ustadz ya. Betul. Ya, jadi rasa ingin tahu dan fokus untuk kita mencapainya seperti apa ya Pak Ustadz ya. Betul. Masya Allah ya, gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi didalami akhirnya. Betul. Ini mungkin kegiatan sekarang udah menjadi profesi mungkin ya Pak Ustadz ya. Bukan lagi hobi tapi profesi mungkin ya Pak Ustadz ya. Profesi ibadah insya Allah. Tentunya kita dengan tujuan adalah mengajak jamaah untuk beribadah. Yang endingnya adalah dia meraih kemakmuran dari umroh tersebut. Begitu. Ya. Masya Allah nih Pak Ustadz itu ya selalu ada kisah-kisah ya Pak Ustadz ya. Terutama ini pada saat membimbing ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Nah ini kalau saya lihat dari keberangkatan ya yang dibimbing oleh Pak Ustadz itu, Masya Allah selama bimbingannya itu khusyuk pada saat di perjalanan bagaimana caranya untuk jemaah itu selalu mengingat Allah dengan membaca Al-Quran, bersolawat gitu Pak Ustadz ya. Nah mungkin ini sudah menjadi visi misinya atau seperti apa nih Pak Ustadz? Soalnya dirasakannya beda gitu Pak Ustadz. Biasanya kami melihat dulu jamaah, jadi diawali ketika berangkat dengan zikir dulu ya, zikir, kemudian di perjalanan kalau kita memungkinkan kita sampaikan tausiah singkat, tausiah yang menggugat, kemudian ketika habis dari rest area kita kan udah charge refresh kan, nah di sana kita bacakan lagi Al-Quran. Nah, jadi kalau Al-Quran itu kan ada lagu-lagu tertentu ya. Misalkan kalau dibawakan lagu Nahawan, ini supaya menyentuh, kemudian lagu Sikah, jadi biasanya begitu. Jadi ayat-ayat tertentu yang kita gak usah terlalu banyak semuanya dibaca. Artinya beberapa ayat kita baca, tetapi supaya dia menyentuh, habis itu kita persilakan untuk istirahat kembali. Apalagi di perjalanan yang masih cukup panjang, kayak gitu ya. Biasanya begitu. Kemudian ketika sampai kita di Jeddah, maka kita refleksi diri. Alhamdulillah kita sampai, bersyukur. Kita sampaikan sejarah-sejarah di sana.
Apalagi sejarah di Madinah itu biasanya saya menyampaikan tentang bagaimana kecintaan kepada Rasulullah. Rasulullah mencintai kita, jadi membuat jemaah menangis kayak gitu. Menangisnya bukan karena manusia, tapi adalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul. Dan kepada Rasul itu pasti. Ya, betul. Ya. Nah, mungkin ini Pak Ustadz ya, itu salah satu kunci ya Pak Ustadz. Betul. Bagaimana caranya jamaah itu bisa mengingat ayat-ayat ayat-ayat suci Al-Qur'an atau mengingat Allah dengan cara yang mudah tadi ya Pak Ustadz ya. Selama di perjalanan gitu kan membaca dan sela-sela waktunya. Masya Allah sekali ya Pak Ustadz ya. Terus mungkin ini ada satu juga Pak Ustadz, pertanyaan kembali ya Pak Ustadz. Alhamdulillah nih Pak Ustadz Agus Suryaman, itu adalah keberangkatan terakhir kemarin di bulan Januari ya, betul Pak? Januari, betul. Januari di tanggal 12 ya? 12 Januari, 12 Januari yang umroh plus Al-Ula. Betul. Ya, Masya Allah. Dan kebetulan ini ada satu jamaahnya kemarin yang ikut, yang sudah berapa, 10 kali ikut juga ya Pak? Oh iya. Masya Allah itu. Langganan itu, Pak Ibu Haji Asri. Masya Allah itu. Ini awal pertama itu kan saya dengan jamaahnya bisa sampai 10 kali, tapi tetap pengennya sama Pak Ustadz gitu kan. Masya Allah, ini mungkin ada panduan khusus ya Pak Ustadz ya, yang ini bagaimana caranya. Ini kan salah satu visi juga dengan berwisata ya Pak Ustadz ya. Memberikan kepuasan pelanggan ya, atau customer excellent. Apalagi ini kita dengan travel jasa, yang dimana kita adalah dengan basicnya itu adalah rohaniyah gitu kan Pak Ustadz ya. Betul. Sampai bisa menyentuh gitu kan Pak Ustadz beberapa kali. Itu triknya seperti apa nih Pak Ustadz? Karena track record mungkin ini bisa sampai 10 kali nih Pak Ustadz. Triknya sebenarnya, apalagi beliau kan sudah sepuh. Beliau sudah sepuh, ketika awal-awal masih ditemani sama pembantunya, kadang putranya ya, kayak gitu. Kesininya kan beliau kadang tidak berangkat, tetap pengen berangkat. Bagaimana? Ya udah, insya Allah kata saya, nanti kita perhatikan. Seperti yang sepuh itu kan harus perhatian aja kayak gitu. Diperhatikan, kemudian kebutuhannya apa, biasanya itu. Akhirnya terus menjadi pelanggan dago wisata, terutama pada bulan Maulid dan Rajab. Ya, Rajab itu beliau. Pernah beliau juga membawa teman-temannya di Indramayu itu 10 orang sampai 12 orang. Halo Ibu Haji, aduh Masya Allah ya Bu Haji itu selalu setia dengan dago wisata ya, Masya Allah. Berkat ya Pak Ustadz, perantara Pak Ustadz juga. Masya Allah ya. Nah mungkin ini Pak Ustadz, setelah keberangkatan kemarin ya, yang di tanggal 12 Januari 2025 ini ya, umroh plus Allah, karena kita ada program eksklusif kembali Pak Ustadz. Dan alhamdulillah saat ini, hari ini ya, ada jamaah kita juga yang sudah berada di sana keberangkatan kemarin dengan dibimbing oleh Ustadz Lukman Pak Ustadz. Ya, sama dengan program yang sama, umroh plus Al-Ula. Ini mungkin bisa diceritakan kepada jamaah semua ya Pak Ustadz untuk program tersebut seperti apa? Ya, baik para jamaah dago wisata, umroh plus Al-Ula ini Masya Allah sangat mengesankan sekali. Jadi kita pakai pesawat Qatar ya, dari Qatar kemudian kita transit di Doha, dari Doha kita take off lagi menuju langsung ke Al-Ula. Jadi lebih singkat ya. Jadi kalau kita kan ke Jeddah, Jeddah ke Madinah, Madinah ke Al-Ulanya 6 jam lagi. Ya kan? Nah, ini kita langsung kebetulan landingnya di Al-Ula. Beberapa tempat yang kita kunjungi, kita nanti sesampainya di bandara, proses imigrasi, kemudian menikmati dulu makan siang, Terin. Nasi kebuli tentunya ya. Nasi kebuli Al-Ula, Ustaz. Betul. Hampir sama dengan Taif lah, Masya Allah, mantap ya. Masya Allah. Dari sana jamaah diajak ke Shalal, ya di sini Masya Allah menikmati pemandangan bebatuan yang Masya Allah ya, yang elip, yang estetik itu luar biasa. Nah, kemudian sambil menikmati kopi, teh, kebetulan kan udaranya sangat dingin. Waktu itu ya Pak Ustadz ya, Januari ya, karena beda bulan, beda musim ya Pak Ustadz. Betul. Tapi di sana memang pada ini hampir seperti Taif ya, dingin ya. Oh, seperti itu Pak Ustadz? Ya. Kemudian dari Shalal ini jamaah itu melewati di sana itu di Al-Ula ada tempat satu kampung yang rumahnya tuh rumah zaman dulu.
Alton Al-Ula ya, Ustaz, Kota Alton Tua. Al-Ula itu kebetulan. Tapi kita tidak ini kebetulan hanya sambil lewat saja dan ditunjukkan ke jamaah. Kemudian pada sore harinya yang sunset itu menikmati Elephant Rock ya. Elephant Rock itu best view-nya di sana ya, Ustaz, ya. Nah, jadi banyaknya menikmati view-nya di sana. Mengambil spot fotonya banyaknya di sana. Betul, saya lihat banyak dokumentasinya di sana juga. Nah, ini para jemaah dago wisata banyak pertanyaan di TikTok, di Facebook juga. Bukankah tempat itu tempat yang tidak boleh? Nah, perlu kita ketahui bahwa tempat yang tidak boleh, tempat yang dihancurkannya itu adalah madain soleh. Sedangkan tempat kita yang destinasi yang kita kunjungi nggak ke tempat yang dilarang gitu, nggak. Jadi kurang lebih 10 kilo jauh ya. Perbedaan jaraknya 10 kilo ya, Ustaz, ya, dari area yang dilarang itu ya, madain soleh. Jadi kita tidak singgah ke sana. Betul, tidak disinggah ke sana. Kan kita juga tahu di sana tempat dihancurnya kaum Samud. Ya, dan Nabi juga ketika melewati cepat-cepat gitu ya. Ya, kita juga tidak tetap menjaga, betul. Menjaga juga ya, Pak Ustaz, ya. Masya Allah ya. Itu keberangkatan sebetulnya yang kedua kalinya, Pak Ustaz. Yang kedua ya, betul. Awal pertamanya oleh Ustaz Dani ya. Ustaz Dani, dari Insan Kolbu. Nah, dia kalau dari Dago Wisata premiernya kemarin, Pak Ustaz Agus gitu kan. Masya Allah ya. Jadi mungkin ini salah satu program yang dimana kita benefitnya itu adalah maskapainya. Ya, betul. Teman-teman sudah tahu ya kalau untuk Qatar ya gitu kan. Kalau Qatar kan nomor 1 dunia. Betul, maskapai terbaik lah ya, Pak Ustaz ya, gitu kan. Nah, yang kedua adalah landingnya karena kita ke Al-Ula itu adalah dari, meskipun transit dulu di Dohanya berapa lama, Pak Ustaz, kemarin? Di Doha itu 2,5 jam. Nah, 2,5 jam, teman-teman. Jadi 2,5 jam itu sebenarnya kesebut cepat ya. Jadi kan proses pemindahan bagasi ya. Ya, udah connecting. Jadi kita langsung ke ruang tunggu sebenarnya kayak gitu. Gitu ya. Masya Allah ya. Mungkin kalau ada delay sekitar 2 jam, 3 jam mungkinnya pas saja masih aman lah. Masih aman ya. Betul. Karena menjaga intensitas dari maskapai tersebut ya, Pak Ustaz ya. Betul. Nah, setelah transit ini langsung landingnya di Al-Ula. Betul. Ya, nah ini yang istilahnya jarang sekali ya, Pak Ustaz ya. Jarang sekali. Dan ini juga saya tanya ke produksi, ke Pak Abdul dan Bu Dewi. Wah, nyari seatnya itu yang langsung di landing Allah, wah spesial banget, Pak Ustaz. Betul. Masya Allah gitu kan. Apalagi ini program khusus teman-teman semuanya kita ada di series di bulan Juli. Ya, betul. Ada keberangkatan kembali ya. Jadi kemarin itu ketika kita landing di Al-Ula, tentunya di bandara banyaknya kan turis-turis. Dia nanya, ini umroh? Iya umroh katanya plus Al-Ula. Jadi dia jarang beberapa travel yang langsung landing ke Al-Ula. Kalau di beberapa destinasi memang banyak orang Indonesia saya temukan. Ya, tetapi dia kan lewat Madinah dulu. Iya, jadi bukan landing langsung di bandara tersebut ya, Pak Ustadz ya. Jadi menanyakan, oh ini umroh kok, kenapa gitu kan ya, Pak Ustadz ya. Biasanya kan kalau untuk yang program umroh itu langsung di Madinah ke Al-Ula ya, menggunakan bis. Nah, ini salah satu ini juga ya program benefit ya, langsung landing di Al-Ula, Masya Allah ya gitu kan. Nah, selain itu Pak Ustadz mungkin ada bisa diceritakan kembali ya dari segi maskapai, dari segi benefit tadi ya landingnya yang di Al-Ula. Apakah ada cerita khusus dari keberangkatan kemarin menjadi motivasi gitu kan, atau bisa di-sharingkan kepada jamaah gitu kan, Pak Ustadz? Iya. Jadi alhamdulillah di grup juga Teh Rina ada ya. Iya. Alhamdulillah kita terus bahkan pengen lagi, kapan lagi katanya ya gitu ya. Iya. Apalagi terutama kemarin itu luar biasa sekali. Jadi jemaah betul-betul menikmati ya kita city tour, one day city tour di Al-Ula ini. Masya Allah. Masya Allah. Waktunya dari kapan nih, Pak Ustadz? Pas landingnya sampai city tournya berapa lama coba? Nah, jadi kita pas landing itu jam 10, proses imigrasi 1 jam. Sebut cepat ya, saya lihat cepat. Malah ketika kita jamaah sudah ganti pakaian itu, petugas itu, ayo cepat, mana bisnya gitu ya. Akhirnya kita cepat langsung kita makan siang. Setelah makan siang kita ambil ada masjid yang lumayan besar di Al-Ula itu, kita juga di sana ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita ke Shalal ya, sambil menikmati kopi itu sampai kurang lebih jam 3:30 sore. Ya, jadi sholat kita kan sudah di ini ya,
Oh, sholat itu tadi kan setelah makan itu ya. Betul. Nah, kita tarik asarnya ke zuhur. Nah, kemudian habis itu kita yang sunset itu di Elephant Rock itu. Ya, di Jabal Al-Fil itu. Jabal Al-Fil itu. Jadi di sana jamaah kan sudah sampai mau maghrib. Di sana itu poster Jabal Al-Fil ya. Jadi Masya Allah kalau nggak diingatkan kan kayak gitu. Ayo udah, wah nggak terasa ya kayak gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Luar biasa ya. Nah, setelah di Al-Ula itu langsung menuju Madinah. Menuju Madinah. Perjalanannya berapa lama, Pak Ustadz? Kurang lebih 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam ya. 6 jam. Gitu. Jadi kita sampai itu setengah 12 malam ya kalau nggak salah. Setengah 12 malam. Nah, jadi saya jamaah itu karena sudah sholat isyanya sudah di hari kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya silakannya untuk istirahat. Nah, setelah 4 saya tunggu di lobi untuk kita ke masjid sama-sama. Jadi kita tidak ke masjid waktu itu, jadi jamaah suruh untuk istirahat ya. Nah, sebelum subuh kan kebetulan subuhnya setengah 6, jadi kita setengah 4 itu di lobi itu masih aman. Insya Allah begitu. Alhamdulillah. Ya, jadi dia refresh, istirahat, setelahnya alhamdulillah kita bisa optimal untuk kegiatan-kegiatan di Madinah. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Itu pengalaman yang keberangkatan kemarinnya Pak Ustadz ya. Bismillah. Semoga teman-teman semuanya menginspirasi amin, amin, ya, dan dibimbing langsung oleh Pak Ustadz ya. Bismillah. Nah, mungkin ini Pak Ustadz ada salah satu dengan ciri khasnya Pak Ustadz adalah bersolawat Pak Ustadz. Masya Allah. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, sampai menjadi signature-nya Pak Ustadz ya di sini. Boleh ditanyakan juga Pak Ustadz, keutamaan bersolawat seperti apa nih Pak Ustadz? Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, saya bacakan ayatnya ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah perintahkan kepada kita sholat, aqimus sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kepada kita wa'atuz zakat, tunaikan zakat, Allah tidak zakat. Tetapi ketika Allah perintahkan kepada kita untuk bersolawat, Allah juga bersolawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah oleh kalian semua solawat alaihi, kepada baginda Rasul, wasallimu, dan bacalah salam, taslima, dengan salam yang sebenar-benarnya. Jadi berdasarkan ayat itu saya pengen mengajak ya semua sahabat khususnya dago wisata, maka kita selingi setiap keberangkatan itu dengan salawat. Keutamaannya banyak sekali. Jadi Nabi mengatakan inna awlan nasi fi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama nanti pada hari kiamat, kata baginda Rasul, adalah orang yang memperbanyak bacaan salawat kepadaku. Jadi kita, apalagi kita kan biasanya dari Jeddah itu menuju ke Madinah, kita akan menuju ke kota Nabi kata saya, maka di sana perbanyak baca salawat. Kadang saya baca juga tarhim, assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Jadi kita selingi dengan itu. Ya tentunya biasanya tahrin. Kenapa kita harus bersolawat? Jamaah harus tahu dulu kenapa kita harus bersolawat. Lihat kecintaan Rasulullah kepada kita. Ketika Rasulullah mau hendak ajal, kata saya ya, maka beliau itu Masya Allah
Beliau masih bingung, bagaimana dengan umatku setelah aku tiada? Bagaimana orang yang membaca Al-Quran setelah aku tiada? Akhirnya malaikat Israil mengatakan, innal jannata harama ala sairil umam. Sesungguhnya surga aku haramkan untuk seluruh umat, kecuali umatmu semuanya sudah masuk di dalamnya. Luar biasa kecintaan Rasulullah kepada kita. Akhirnya Rasulullah pun diambil arwahnya. Rasulullah berpesan, apa? As-sholah, as-sholah, sholat, sholat, an-nisa, itqun nisa, wanita, lindungi wanita, ummati, ummati, umatku, umatku. Ingat kepada kita umatnya. Maka feedbacknya adalah kita banyak baca sholawat. Rasulullah aja ketika mau wafat ingat kepada kita umatnya. Bahkan diceritakan Rasulullah sudah ada di surga. Rasulullah bingung, ditegur sama Allah. Ya Rasulullah, labbaik ya Allah, engkau senang ada di surga. Saya senang. Tapi kenapa kok wajahmu seperti orang yang bingung? Ternyata Rasulullah masih mengingat kepada kita, mencari kita umatnya. Ya Allah, mana umatku ya Rabb? Mana umatku? Kita sedang berjalan di Shiratal Mustaqim. Rasulullah angkat tangannya. Ya Allah, itu umatku. Allahumma salli. Ya Allah, selamat. Selamatkan ya Allah umatku. Begitulah kecintaan Rasulullah kepada kita umatnya. Makanya saya selalu mengajak memperbanyak baca sholawat. Insya Allah. Rasa bukti kita cinta kepada Rasul ya. Iya, betul-betul. Masya Allah. Ini kan ada kisah sirah nabawiyah tentang Rasul. Betul. Ya, sampai saya membacanya juga, Masya Allah, perjuangan beliau. Ya. Kalau di zamannya pada saat beliau kita bisa melihat, tapi kalau saat ini kita tidak bisa melihat, tapi Masya Allah sangat dirindukan ya. Betul. Sangat dirindukan. Karena beliau sampai akhir hayatnya itu menyebutkan 3 kali umatku, umatku, umatku. Saking sayangnya. Betul sekali. Masya Allah ya Pak Ustadz. Masya Allah ya. Jadi bukti tanda cinta kita kepada Rasul yaitu adalah dengan bersolawat. Betul. Masya Allah. Dan mungkin Pak Ustadz, ini kapan waktunya ya kita mungkin ada yang pas cocok buat bersolawat itu kapan gitu Pak Ustadz? Jadi di dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Artinya kalau zikir yang banyak tanpa dibatasi, kapan saja. Kalau sholat, misalkan sholawatnya, saya pengen baca sholawatnya di dalam sholat, silakan perbanyak sholat sunat. Ketika kita sholat sunat, maka banyak sholawat yang kita baca. Ataupun kita misalkan di luar sholat, dijadikan zikir, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka silakan. Jadi sekarang ada gerakan Tehrin, selain one day one juz, sekarang ada gerakan 1000 sholawat per hari. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa dicicil berapa, kita siapkan tasbih digital ya. Artinya kita untuk sejauh mana gitu kayak gitu. Masya Allah. Itu diterapkan di ada beberapa majelis taklim yang sudah ini kan dengan salawat itu. Masya Allah. Begitu. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Kalau rasa kecintaan kita ya, atau semua lah ya Pak Ustadz ya terhadap Rasul langsung. Ya, betul. Masya Allah ya perjuangan. Mungkin ini Pak Ustadz dampak yang dirasakan ini ketika bersolawat itu ya, yang terasa oleh Pak Ustadz. Karena saya sudah merasakan juga tuh langsung tenang hati gitu kan. Mungkin boleh dikasih insight juga kepada seluruh penonton Sobat Dawis gitu. Ya sahabat Logo Wisata dimanapun Anda berada, jadi dengan kita memperbanyak salawat ini, selain Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan, tentunya insya Allah segala hajat-hajat kita akan Allah kabulkan. Nah begitu ya, insya Allah. Jadi kan makanya salawat itu suka diselingi, ada salawat rizki, ya kan, salawat fatih, artinya selain kita bersolawat, karena salawat ini adalah sebagai media. Kenapa doa kita nggak dikabulkan? Mungkin kita ketika berdoa tidak diawali dengan salawat. Nah ada beberapa permohonan hajat yang diawali dengan salawat, kemudian kesananya ada permintaan kita tentang rezeki. Nah itu boleh.
Kayak gitu. Misalkan salawat rezeki itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waj'alli min amri farajan wa makhrajan warzuqni min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Jadi kita diberikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka kayak gitu. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Luar biasa sekali, banyak sekali, Masya Allah. Jadi kita bersolawat ini tujuannya kita bersolawat, tetapi kan solawatnya Allah itu kan rahmat. Betul. Solawatnya malaikat itu menjadi istighfar. Ketika kita bersolawat sama dengan kita berdoa. Artinya ketika kita berdoa ya sebagai mediasinya solawat tadi, nah, maka nanti Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Gitu, Masya Allah. Mungkin ini Pak Ustadz bisa ngasih trik juga nih, ya. Iya, iya. Cara membiasakan kita bersolawat Iya. daripada kita nyanyi teparuguh sudah nyimak Pak Ustadz ya gitu kan. Iya, iya. Seperti apa nih Pak Ustadz ya? Iya. Cara membiasakan. Jadi sebenarnya gini, sholawat ini bagian daripada zikir, sebenarnya daripada zikir kepada Allah. Jadi zikir ini sebenarnya banyak. Selain tilawah Al-Quran, maka boleh, ya tilawah Al-Quran, tasbih juga boleh, salawat juga boleh. Nah, jadi kita boleh habis sholat beberapa kali, ya, kemudian kita sebelum tidur, enaknya kita sebelum tidur, kemudian kita pas bangun tengah malam itu menunggu subuh. Nah, itu adalah adem untuk bersolawat. Kemudian kita kan waktunya masih panjang. Nah, kayak gitu. Betul, Jadi insya Allah, sahabat Dago Wisata, dengan kita memperbanyak salawat itu, Allah kabulkan segala hajat-hajat. Insya Allah. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Itu ya teman-teman ya, terutama ini mungkin sudah dirasakan untuk Sohbat Dawis, terutama yang alumni yang sudah dibimbing oleh Pak Ustadz Agus Suryaman. Masya Allah nih Pak Ustadz ya, untuk penilaiannya dari jemaah yang sudah dibimbing oleh Pak Ustadz Agus Suryaman, best lah katakan, Masya Allah. Sampai ada review ingin kembali umrah kembali dengan Pak Ustadz juga ini. Alhamdulillah. Masya Allah ya, itu salah satu kunci utama ya Pak Ustadz ya. Jadi gimana caranya, karena sesi ibadah umroh pasti pure ibadah ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Cuman kan ada jemaah itu yang sempat mau lalai gitu kan ya Pak Ustadz. Gimana caranya kita diingatkan, maka dengan bersolawat selama dalam perjalanan nih Kak. Betul. Itu ya Pak Ustadz kunci utamanya. Iya. Mungkin ini juga Pak Ustadz yang menjadi panduan khusus Pak Ustadz yang saat ini. Oh iya betul, saya ingin selalu menjadi pembimbing Dago Wisata. Ada nggak trik khususnya Pak Ustadz yang menjadi, mungkin ini saya sudah jadi apa ya, tadi mungkin profesi, atau ada ini nggak doa khusus dari orang tua Iya, betul. yang sampai saat ini, karena doa restu orang tua itu yang paling utama Ustadz. Iya. Ayah saya masih ada, usia 70 tahunan. Kalau ibu sudah nggak ada, Allahumma yarham ya. Jadi saya di pesantren itu biasanya suka dengan kiai, saya dibawa-bawa sama kiai. Jadi saya bagian tilawah, kalau kiai lagi ngaji kemana, saya bagian tilawahnya, ya. Termasuk sama ayah saya juga, dari kecil saya dibawa terus, dikenalkan ke pemimpinan pesantren ini, artinya didoakan. Jadi luar biasa doa orang tua itu. Sampai sekarang setiap saya mau berangkat itu saya pasti nemuin orang tua dulu. Pasti ya, pasti. Orang tua minta doa, bahkan orang tua nelpon udah sampai mana, udah sampai ke Indonesia belum. Akhirnya pulang saya tanya ke Ayana lagi, saya temuin lagi. Jadi tentunya sebagai seorang pembimbing ini adalah berat. Berat artinya kita tidak hanya membimbing, tetapi kita bagaimana jamaah itu diarahkan ya menjadi terutama kemabruran umrohnya itu ditanggung sama pembimbing ini. Ini yang berat itu. Artinya kita tidak hanya berangkat, tetapi visi misinya itu adalah itu. Betul. Ya, kemudian selain itu juga tentu bagaimana pasca umrohnya itu, yaitu tadi. Makanya saya pernah baca buku Madrasah Umroh itu. Jadi selama umroh dijadikan sebagai madrasah. Kebiasaan nantinya dia membaca Al-Quran, kemudian bersalawat juga, kemudian ikut kajian-kajian, kemudian ya intinya pasca umrohnya itu benar-benar kita mabrur. Tidak hanya di sana, tetapi paskanya itu dia makin rajin. Insya Allah itu mungkin Tehrin. Ya, betul Pak Ustadz ya. Jadi kita melaksanakan ibadah umroh bukan hanya sekadar ibadah. Betul. Ya Pak Ustadz ya. Oke, itu mungkin sebetulnya beban berat ya Pak Ustadz, kita bisa menanggung bagaimana
nilai dari mabrur dan pasca setelah umrohnya itu bisa diimplementasikan. Betul. Dari misalkan yang biasanya nggak tahu doa ini, setelah umroh alhamdulillah bisa ada doa ini gitu kan Pak Ustadz ya. Mungkin itu ya. Dan mungkin ini juga salah satu ini ya, beban juga ya Pak Ustadz ya, gimana caranya ya jemaah itu bisa ibadah umrohnya yang mabruroh itu mungkin ya Pak Ustadz. Tentunya sebenarnya tidak jadi beban, insya Allah malah setiap saya berangkat itu malah menjadi sebuah momen. Saya jadikan juga setiap berangkat itu kesempatan untuk berdoa. Jadi selain jamaah juga dia menikmati ibadah, pembimbingnya juga ya. Jadi Masya Allah, jadi menjadikan media juga. Jadi momentum itu dijadikan juga pembimbing adalah untuk apa? Untuk memperbaiki, artinya pengalaman itu kita tingkatkan terus kayak gitu. Jadi begitu Tehrin, Insya Allah. Masya Allah ya Ustadz ya. Oke, baik Ustadz ya. Nah ini mungkin ada satu fotobook ya teman-teman, sengaja ini Pak Ustadz ya. Masya Allah. Kalau kemarin kan untuk yang Ustadz Badrul beliau ada ini Pak Ustadz, bukunya apa ya kemarin tuh tentang pengalaman dari tour leader sudah sampai kemana saja gitu kan, ceritakan gitu kan, sampai akhirnya di Dagu Wisata sebagai pembimbing. Nah ini dokumentasi ya Pak Ustadz, ini dicetak sendiri Pak Ustadz? Cetak sendiri. Ya kalau dari Dagu Wisata kan itunya aja. Dokumentasi dokumentasi ini ditambahin. Masya Allah. Nah Pak Ustadz ini fotobooknya perjalanannya sampai ini tadi kan tempat ada kesyalal dan sebagainya gitu kan. Mungkin ini jemaah sampai bisa ini ada memori atau bagaimana gitu. Ada salah satu jemaahnya siapa yang di request? Iya. Kebetulan saya setiap berangkat itu biasanya bikin folder di laptop itu ya. Jadi bukan hanya keberangkatan ini saja? Keberangkatan itu saja. Saya bikin folder, artinya kan biar di HP itu dikosongkan ya. Kemudian jemaah juga, ini saya dengan ibu ini ketika itu ya. Iya betul. Nah kebetulan kalau ada acara reunian, yang sepuh-sepuh itu biasa suka request ini kan saya pengen foto-fotonya katanya. Makanya saya printkan kayak gitu. Iya. Nah, kemarin sudah orang Subang ke sini nemuin di Pusdai, udah dikasihkan. Yang satu yang Ciwasta sudah, rencana yang Ibu Haja Sri yang Indramayu yang ini. Masya Allah. Ibu Haja Sri mah udah 10 kali, kayaknya ini udah 10 kayak gini. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Ya itu salah satu kenang-kenangan ya mungkin ya Pak Ustadz ya. Apalagi untuk setiap alumni atau jemaah semuanya yang sudah berumroh bareng dengan Dagu Wisata ingin kumpul kembali silaturahim ya Pak Ustadz ya. Bismillah, semoga kita dipertemukan kembali di event yang sama, terutama dengan Dagu Wisata ya Pak Ustadz ya. Itu sampai mungkin Pak Ustadz ini sampai ada kedekatan khusus ya dengan jemaah gitu kan. Sampai ada kemarin juga sampai ada saudara dan sebagainya. Ini pembuktiannya mungkin ya Pak Ustadz ya. Betul. Masya Allah, ini mempererat silaturahmi, betul Ustadz? Betul. Jadi kita dengan silaturahim, jadi kita nggak lost kontak ya, minimal say hello di grup kayak gitu ya. Biasanya kalau dia nggak berangkat, saudaranya representasikan, adiknya, siapa saja. Jadi artinya silaturahim terus saja. Nah, bahkan misalkan saya suaminya, nanti sabar istrinya, karena putranya. Jadi alhamdulillah, jadi dari silaturahim itu, bahkan yang terakhir tuh yang Kairo itu kan alhamdulillah sampai menikah di Pusdai kan. Nah, besok kebetulan resepsinya di sini. Jadi kumpul lagi dengan jamaah yang Kairo. Yang di Batu Nunggal itu begitu. Jadi itu jodohnya di Dagu Wisata? Jodohnya ya. Oh iya. Jadi cinta bersemi antara kota Mekah dan Madinah. Masya Allah. Tapi awalnya itu nggak kenal kan? Nggak kenal. Awalnya nggak kenal. Oh gitu. Kok bisa dapet? Awalnya nggak kenal. Madinah bahkan belum. Oh iya? Iya, Madinah belum, di Mekah, jadi dia deket, banyak saran, ya silakan aja untuk ta'aruf, nggak ada yang saya kan. Ternyata 1 bulan setelah itu hubungin saya, Ustadz, saya jadi besok saya menikah di Pusdai, Ustadz bagian ininya ya. Sebagai saksi. Bagian perwakilan dari ini, dari laki-lakinya. Besok kemudian bagian doa besok di acara resepsinya. Jadi kemarin itu ada akadnya Pak Ustadz di Pusdai. Betul. Nah besok itu resepsinya. Resepsinya. Masya Allah.
Ustadz. Saya merinding ya. Ya itu ya. Itu jalannya takdirnya dari Allah ya, Ustadz betul, ya. betul. Perantaranya Perantaraan ya, dago wisata, alhamdulillah. Masya Allah. Iya sempat ini juga ya diinikan Iya, status betul, gitu kan. betul. Ah itu teh bener nggak sih gitu kan, jamaahnya yang awalnya nggak kenal, Iya, iya. terus ibadah umrah mungkin doanya Betul. yang sama Pak Ustadz. Betul, doa yang sama. Dan doa yang sama dan kuat juga. Iya, kuat keinginannya Masya akhirnya Allah. menemukan jodoh juga pas sudah Alhamdulillah. umrohnya. Betul, betul. Itu yang Kairo kemarin, Kairo kemarin yang Oktober. Oktober. Menikahnya akadnya kapan? Kalau nggak salah Novemberan ya, saya lupa lagi. November Iya. ya. Selang 1 tahun itu ta'aruf ya. 1 bulan. Oh, satu bulan. 1 bulan. 1 Satu bulan. bulan, 1 Pak? bulan. 1 bulan. Masya Allah 1 bulan ya. Iya, 1 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi memperpanjang silaturahmi, mempererat lagi Pak Ustadz ini sebagai dirinya. Masya Allah ya. Jadi bukan hanya kemarin kalau untuk yang Ustadz Asep itu beliau sudah prepare ingin menikah di betul, sana. betul. Tapi ini mah belum ya Pak Ustadz ya. Belum. Tahu gitu kan. Masya Allah ternyata ya. Nah ini kalau misalkan ini Pak Ustadz ya. Ya. Ini kan kalau untuk udah membimbing dalam satu keberangkatan suka ada reuni nih. Betul, betul. Ya, baik yang diakomodir oleh dago wisata atau misalkan ada jemaah khusus. Iya, betul. Pengen ini aja gitu Pak Ustadz ya. Betul. Nah itu biasanya apa untuk persiapan programnya seperti apa? Misalkan after 2 minggu sesudah keberangkatan atau kapan Pak Ustadz? Biasanya minimal setiap kajian itu adalah reuni. Jadi minimal setiap kajian yang bulanan dari kantor itu ya, yang di Almanar itu minimal ketemu lah. Walaupun memang itu tidak semuanya, ada 5 orang, 6 orang sampai 10 orang. Kalau yang kemarin Mamah Dede lumayan cukup banyak tuh. Iya, Masya Allah. Jadi yang saya kan share semua info di Dago Wisata ini. Jadi grup ini ada yang datang, ini ada datang, jadi kita silaturahim. Nah, kalau yang banyak itu biasanya kesepakatan dari grup. Biasanya weekend. Weekend hari Sabtu, hari Ahad. Nah, kita tentukan untuk tempatnya di mana, biasanya terserah mangga. Masya Kayak gitu. Iya. Ini karena pengen temu ya. Nah, dan nampak jelas kembali. betul. Karena kan momen-momen yang indah itu jangan sampai dilupakan, makanya terus berkesan, makanya dia pengen ketemu. Iya, apalagi ini pernah saya Pak Ustadz ya. Pada saat saya menjadi marketing ya, teman-teman semuanya ini ya Sobat Dawis, ada jemaah ibu-ibu, beliau itu adalah kebetulan suami sudah meninggal, anaknya tidak ikut. Padahal dengan budget ya saya bisa berangkatnya sendiri Teh Rina. Alhamdulillah diumrohkan oleh anaknya. Tapi anaknya istilahnya sudah nama hariwang gitu ya Pak Ustadz ya. Gimana ya orang tua saya gitu kan. Tapi dengan keterbatasan budget. Bismillah Teh Rina di sana saya aduh gimana ya tak aya rencang gitu kalau sudah namanya bahasa Jerman mah gitu. Tak aya rencang Teh Rina. Gak usah khawatir Ibu ya. Allah akan membersamai kata saya itu ya. Dan kegelisahan itu, kekhawatiran itu terlupakan oleh Allah tadi di sana ya Pak Ustadz. Dia kebetulan ada sama dengan beliau ibu ini ya. Ada ibu ini juga dengan statusnya suaminya sudah meninggal Pak Ustadz. Jadi gitu ya. Jadi selama di perjalanan Teh Rina alhamdulillah Teh Rina saya udah punya bestie ya Allah Masya Allah. Dan sampai saat ini beliau itu kontekan kajian kemana-mana barengan Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ya itu ya untuk mempererat silaturahmi, apalagi momennya kita berangkat bareng ke Baitullah pasti ada lah yang di ini. Jadi dengan adanya sekarang kan Dago Wisata manasiknya 2 hari 1 malam ya. Masya Allah. Kemarin yang mau berangkat Ramadan juga ada jemaah saya 5 orang. Awalnya aduh ini 1 orang anak saya nggak ada temennya, ibunya nggak nemenin. Kata saya insya Allah, ternyata setelah pun alhamdulillah sudah ada temennya. Jadi alhamdulillah. Jadi kita biasanya kan ketemunya di Pusdai. Betul. Ini mah kan kita nginep itu kita sudah kenalan. Akhirnya kita di sana luar biasa. Jadi sudah mulai guyub lah ya. Iya, nggak asing. Insya Allah. Waktu nanti berangkat tuh ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi gunanya manasik 2 hari 1 malam itu bukan hanya sekadar yang nginep, tapi simulasi ya Pak Ustadz pas itu ya. Terus yang kedua membangun chemistry. Betul. Ya. Betul. Jadi pada saat keberangkatan kita saha gitu ya Pak. Ternyata satu kamar gitu ya Pak Ustadz ya. Yang tentunya adalah visi misinya adalah untuk membangun niat spiritnya ya Pak Ustadz ya. Betul. Karena ya ibadah umroh mah bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa ya Pak Ustadz. Betul. Ya itu ya, Masya Allah sekali nih bareng sama Pak Ustadz Agus Suryaman ya, Masya Allah. Beliau ini yang sudah tadi
dedikasi dengan dagu wisata sampai hari ini sudah 11 tahun. Ustadz, ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin Pak Ustadz ada yang ingin disampaikan kepada jemaah semuanya untuk pentingnya beribadah umroh dengan dagu wisata. Ya, baik sahabat dagu wisata. Jadi umroh ini ibadah yang sangat luar biasa sekali, ya. Masya Allah. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, al-umratu ilal umroh, antara umroh pertama dengan umroh berikutnya kafarah. Kafarah adalah pembebasan daripada dosa. Artinya kafaratul lima bainahu, kifarat antara keduanya. Al-umratul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Surga yang begitu indah Allah berikan bagi orang apa? Bagi orang yang melaksanakan umroh, syaratnya adalah umroh yang mabrur. Jadi oleh karena itu, insyaallah jangan ragu ya untuk bergabung dengan PT Dago Wisata, travel kesayangan kita semuanya. Insyaallah umrohnya umroh mabrur dan mabrurah. Insyaallah, bismillah ya Pak Ustadz ya. Aduh, hatur nuhun Pak Ustadz. Tanpa terasa ini sudah sampai Aduh, Masya Allah. 1 jam lebih ya Pak Ustadz ya untuk kita sharing hari ini betul, ya. betul. Dan teman-teman Sobat Dawis ya yang tentunya di sini jangan lupa pantengin terus, stay tune terus ya untuk podcast ya. Jangan lupa untuk setiap kalian menonton di like, comment, and subscribe ya. Tentunya ini edisi hari ini ya teman-teman semuanya ini langsung sama Ustadz Agus Suryaman ya. Ini untuk alumni boleh say hi dulu dengan Ustadz Agus ya. Siapa tahu nanti bisa ketemu lagi. Amin, ya, amin, ya. insyaallah, Masya Allah ya, bismillah ya. Dan teman-teman semuanya jangan lupa juga ya, tetap informasikan juga, sharingkan juga ya. Karena kenapa? Ini saya informasi kalau misalkan teman-teman ingin ada edukasi mengenai umroh dan sebagainya, tetap pantengin kita ada webinarnya, Ustaz. Ya, kita ada webinarnya yang dimana kita akan dilakukannya setiap hari Sabtu seminggu sekali. Jadi teman-teman semuanya nggak usah khawatir, baik yang mau pertama umroh atau misalkan mau kedua kalinya umroh, belum pernah umroh dengan dagu wisata, boleh nanti langsung stay tune aja di webinar kita yang akan diadakan selama seminggu sekali Pak Ustadz. Ya, itu webinar online yang nanti akan kita siarkan untuk informasinya. Makanya ini langsung join aja di WA grupnya. Mungkin itu teman-teman semuanya ya. Jadi jangan khawatir teman-teman semuanya di sini yang mau beribadah umroh baik yang pertama atau kedua ketiga kalinya boleh langsung saja ini tonton webinarnya dan teman-teman semuanya boleh di sini ya. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Udah 2 kali saya infokan ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Pak Ustadz sama-sama ya. Masya Allah, dan teman-teman semuanya terima kasih. Mohon maaf apabila salah-salah kata yang tidak berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.